Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami. Saya dari kelas 10 IPS SMA Nazatul. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal SBMPTN Ekonomi 2022. Oke, kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama, Mr. Renal adalah warga negara Australia yang menjadi rekan bisnis Pak Fikri. Mr. Renal ingin menjual aksesoris khas Australia melalui Pak Fikri. Pak Fikri hanya cukup membayar Mr. Renal senilai aksesoris yang laku terjual. Jika ada sisa produk, Pak Fikri dapat mengembalikan kepada Mr. Renal. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan pembayaran internasional dengan cara A. Consignment, B. Open account, C. Letter of credit, D. Telegraphic transfer, E. Private compensation. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Ilustrasi pada soal menunjukkan pembayaran internasional dengan cara konsinyasi atau bisa disebut consignment. Konsinyasi adalah sistem perdagangan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada importir atas dasar kesepakatan harga tertentu. Hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada eksportir. Konsinyasi memungkinkan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Dan jawabannya adalah benar, A. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini soal nomor 2 adalah hukum Phillips menimbulkan kebijakan pemerintah yang dilematis. Kebijakan dilematis yang dimaksud adalah A. Mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi, B. Memilih kebijakan moneter atau fiskal, C. Mengurangi inflasi atau meningkatkan belanja pemerintah, D. Mengurangi belanja negara atau membangun infrastruktur, E. Mengurangi utang luar negeri atau impor. Dan di sini jawabannya adalah A. Kenapa A? Hukum Phillips menyebutkan bahwa tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pengangguran. Jika inflasi meningkat, pengangguran akan menurun. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Hal tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah yang dilematis antara mengurangi tingkat pengangguran atau mengendalikan laju inflasi. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah A. Dan kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini berisi pertanyaan: apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil daripada PDB, perekonomian negara tersebut memiliki ciri A. Banyak terdapat sektor informal yang nilai produksinya tidak dapat tercatat dengan baik dalam PDB-nya, B. Nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya sehingga selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangannya, C. Investasi negara tersebut
di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negerinya. D. Nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk dalam negeri. E. Banyaknya tenaga kerja asing di negara tersebut sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pendapatan warga negaranya. Jadi jawabannya di sini menunjukkan D. Kenapa D? Produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Produksi nasional bruto atau PNB adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Apabila PNB lebih kecil daripada PDB, berarti produk perusahaan asing lebih besar daripada produk penduduk dalam negeri. Dan negara dalam kondisi seperti ini merupakan ciri negara berkembang. Jadi jawaban dari soal nomor 3 ini adalah D. Dan mari kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini berisi pertanyaan. Dari hasil penerimaan pajak, pemerintah menggunakannya untuk membiayai berbagai program seperti pengobatan gratis, raskin, jaringan pengaman sosial, dan sebagainya. Dalam hal ini, APBN berfungsi A. Alokasi, B. Distribusi, C. Stabilisasi, D. Sosial, E. Anggaran. Jawabannya di sini adalah B. Kenapa B? Fungsi distribusi merupakan kebijakan untuk dapat menimbulkan adanya tingkat pemerintahan, penghasilan, atau kesejahteraan yang lebih baik. Dan jadi dari soal nomor 4 ini jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang nomor 5 ya guys ya. Ya, di sini sudah di soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berisi tentang pertanyaan. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah atau bisa disebut dengan kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan telepon kabel. Akibatnya, banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya berdasarkan ilustrasi di atas. Pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas masuk dalam kategori A. Pengangguran normal, B. Pengangguran terselubung, C. Pengangguran struktural, D. Pengangguran musiman, E. Pengangguran konjungtural. Jawabannya di sini adalah E. Kenapa E? Di sini menunjukkan pengangguran normal sama dengan
angkatan pekerjaan yang tidak mendapatkan pekerjaan karena terhambat oleh pendidikan maupun keterampilan. Pengangguran terselubung sama dengan seseorang yang bekerja namun tidak mencapai jumlah jam kerja penuh. Pengangguran struktural sama dengan pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi. Pengangguran musimal sama dengan pengangguran berdasarkan musim. Pengangguran konjungtural sama dengan pengangguran akibat berkurangnya permintaan barang atau jasa. Akibat beralihnya masyarakat dari telepon kabel dan handphone mengakibatkan berkurangnya permintaan pemasangan telepon kabel dan menyebabkan pengangguran akibat perusahaan yang gulung tikar. Hal ini akan mengakibatkan pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang diakibatkan dari menurunnya permintaan suatu barang. Jadi jawabannya E yang berisi pengangguran konjungtural ya guys ya. Cukup sekian presentasi dari Muhammad Zamzami ini. Bila ada ucapan dari mulut saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.